Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil amwal wa abaha lana takassuba biha an tariqo halal wa sura'a lana tasrifaha fiha yuradil kabiral muta'al. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم في بدل الدنيا على الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان والسلام تسليما أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وتواموا أودب الله عليكم في أموالكم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur atas segala kenikmatan, karunia serta rahmat kepada hamba-hambanya. Dialah Allah satu-satunya harapan yang memberikan segala kebutuhan hamba-hambanya. Saya bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon hidayah serta rahmat darinya, karena tanpa pemberian darinya kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya hidayah dan rahmat. Sehingga semuanya harus diminta, karena pada dasarnya Allah adalah maha membolak-balikan hati manusia. Karenanya kita harus tetap menjaga diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, godaan harta pada umat manusia ini akan datang dari berbagai faktor. Salah satunya adalah dari cara mencari harta tersebut. Dalam menjalankan kehidupan, tentunya banyak kebutuhan yang mengharuskan untuk mencari harta demi menyambung kebutuhan hidup tersebut. Jika senantiasa mengingat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya cara mencari harta melalui jalan yang benar. Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kalian." Allah telah mengatur segala hal termasuk dengan syarat harta yang halal, sehingga membawa berkah kepada orang yang mencari dan menggunakannya. Ketika memiliki berkah, berapapun nilainya akan terasa cukup. Berapapun nilai harta tersebut akan memberikan kebaikan pada orang yang memiliki maupun menggunakannya. Ketika mendapatkan harta secara haram, pasti berapapun nilainya tidak akan terasa cukup dan akan selalu kurang. Ketika digunakan, maka akan membawa keburukan. Sedangkan ketika disedekahkan, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, harta tersebut yang nantinya membawanya masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa dan dijauhkan dari api neraka. Jamaah rahimakumullah. Sedangkan di sisi lain, orang tersebut mengeluarkan uangnya untuk suatu hal yang tidak memiliki kebermanfaatan terhadap sesama manusia. Hal inilah yang disebut sebagai nafsu yang telah menjalar pada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang hal ini dalam surat Al-Isra ayat 26-27 yang memiliki arti sebagai berikut. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya atau mereka. Begitu pula kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.
Dan janganlah engkau menghambur-hamburkan hartamu sia-sia. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya sia-sia adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Robnya. Tentu saja mendengar hal tersebut, kita mulai terketuk dan mulai berdoa untuk dihindarkan dari godaan harta ini. Meskipun tidak kita ketahui, sangat banyak sekali orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi dan selalu istiqomah menjalankannya. Namun ketika tergoda oleh harta, kemudian melakukan penyimpangan. Semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berdoa, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Justru ketika kita merasa aman, maka hal tersebut akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita ketakwaan sehingga kita dapat berkumpul pada sholat Jumat ini. Jamaah rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah memberi cahaya penerangan daripada hamba yang membutuhkan pertolongan. Marilah kita semua bertakwa kepada Allah agar terlepas dari berbagai kesulitan yang melanda. Bahwa kini dunia merupakan tempat pijakan yang sementara bagi kita semua. Dalam hal ini, Allah akan membedakan antara orang yang beriman dan yang tidak melalui ujian yang diberikan. Satu-satunya kebenaran dalam hal ini yaitu kebenaran yang diturunkan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran, Sunnah maupun hadis. Semua kebenaran yang dibawa ini kemudian diterima oleh para ulama yang disebarkan, sehingga orang-orang mendapatkan hidayah akan selamat karena telah mengikuti jejak dari para ulama. Hadirin rahimakumullah, setiap insan yang memiliki permasalahan pasti akan berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang telah dihadapi. Ketahuilah para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, saat ini kita sedang berada dalam ujian yang sangat besar. Tidak ada yang dapat menyelamatkan diri kecuali melalui pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita sebagai manusia harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat disertai dengan mengikuti segala petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini, Rasulullah memberikan kita nasihat untuk terus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, di mana keduanya adalah kebenaran yang akan menyelamatkan manusia. Seberat apapun cobaan yang ada di dunia ini, kembalilah pada Al-Quran dan Sunnah yang akan memberikan pencerahan serta kebenaran. Kedua hal tersebut akan membantu kita untuk terhindar dari perilaku kemaksiatan yang merupakan dampak dari godaan harta. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah sehingga terhindar dari godaan tersebut. Allahumma sholli wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sekian khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.